Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sindu Cindar Bumi. Perkenalkan saya Febri Aldira dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Ingin menyampaikan tugas lewat video seperti yang tugaskan. Jawaban nomor 1. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, istilah term merujuk pada kata atau frasa yang memiliki makna khusus dalam konteks tertentu. Memahami jenis-jenis term ini penting untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi. Saya akan membahas 3 jenis term yang umum digunakan, yaitu kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Kata benda adalah jenis term yang merujuk pada orang, tempat, benda, atau konsep. Contohnya, meja, rumah kebahagiaan, dan guru. Kata benda dapat dibagi lagi menjadi 2 kategori, yakni kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret merujuk pada sesuatu yang dapat dilihat atau disentuh seperti buku atau kucing. Sementara itu, kata abstrak merujuk pada konsep atau perasaan yang tidak dapat dilihat atau disentuh seperti cinta atau kebebasan. Yang kedua, kata kerja. Kata kerja adalah jenis term yang menunjukkan tindakan atau keadaan atau kejadian. Contohnya berjalan, makan, tinggal, dan berpikir. Kata kerja penting dalam kalimat karena mereka menghubungkan subjeknya dengan informasi tentang apa yang dilakukan subjek tersebut. Dalam bahasa Inggris, kata kerja juga dapat menunjukkan waktu, suasana hati, atau aspek tindakan seperti berjalanlah, imperatif, sedang berjalan, progresif, atau telah berjalan, perfect. Yang ketiga, kata sifat. Kata sifat adalah jenis term yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi kata benda atau kata ganti. Contohnya, indah, besar, bahagia, dan cepat. Kata sifat memberikan informasi lebih lanjut tentang kata benda yang mereka modifikasi seperti rumah besar atau anak yang bahagia. Dalam bahasa Inggris, kata sifat sering kali ditempatkan sebelah kata benda yang mereka memodifikasi, tapi juga bisa ditempatkan sebelah kata kerja yang penghubung seperti it is a beautiful day. Kesimpulannya, memahami jenis-jenis term seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat adalah fondasi penting dalam pembelajaran bahasa. Dengan menguasai titik istilah ini, kita dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan akurat. Selain itu, pemahaman yang memudahkan tentang term ini juga membantu kita memahami struktur kalimat dengan memperkaya kosakata kita. Untuk jawaban yang nomor 2, memahami dan menghindari bentuk-bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Pemikiran manusia seringkali terjebak dalam pola pikir yang tidak logis atau sesat yang dikenal dengan logical fallacy. Kesalahan dalam penalaran ini dapat mengaburkan argumen dan mengarah pada kesimpulan yang salah. Memahami berbagai bentuk sesat pikir dan cara menghindarinya sangat penting untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang bijaksana. Definisi logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak masuk akal. Ini bisa terjadi karena asumsi yang salah, generalisasi yang berlebihan, atau manipulasi informasi. Contoh-contoh bentuk sesat pikir. Yang pertama ada ad hominem, yaitu menyerang pribadi seseorang daripada argumennya. Contoh, Anda tidak bisa percaya pendapatnya karena dia tidak pandai matematika. Yang kedua ada strawman, yaitu menggambarkan argumen seseorang secara sederhana atau secara salah untuk memudahkan menyerangnya. Contoh, orang itu mengatakan kita harus mencintai tanah air, jadi dia pasti anti imigran. Yang ketiga, false dilemma, yaitu menyajikan dua pilihan sebagai satu-satunya opsi ketika ada opsi lain yang tersedia. Contohnya, Anda harus memilih antara pekerjaan A atau B, tidak ada pilihan lain. Yang keempat ada circular reasoning, yaitu argumen yang dimana premisnya adalah
restatement dari kesimpulan. Contoh, dia adalah seorang dokter karena dia bekerja di rumah sakit. Menghindari logical fallacy. Yang pertama, mengumpulkan informasi yang akurat. Jadi pastikan informasi yang digunakan akurat dan berasal dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, menganalisis argumen. Periksalah apakah argumen yang dibuat didukung oleh bukti yang kuat dan logis. Yang ketiga, menghindari stereotip atau prasangka. Hindari membuat asumsi berdasarkan stereotip atau prasangka tanpa bukti yang memadai. Yang keempat, berpikir kritis. Selalu tinjau kembali argumen dan pastikan tidak ada kesalahan dalam penalaran. Kesimpulannya, menghindari logical fallacy memerlukan keterampilan berpikir kritis dan analis yang cermat. Dengan memahami bentuk-bentuk sesat pikir dan menerapkan metode yang tepat, kita dapat memastikan argumen kita kuat dan didukung oleh bukti yang valid. Berpikir secara logis dan terbuka terhadap kritik adalah kunci untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.